Klarifikasi dari mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto terkait dengan beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo Subianto dari militer ini dinilai sudah tepat. Kenapa tepat? Karena publik dinilai perlu mengetahui sejarah dan latar belakang calon presiden sebelum memilih 9 Juli nanti. Adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto, mantan Panglima ABRI yang telah memberikan klarifikasi dan tanggapan atas tudingan mantan Pangkostrat Lejen Purnawirawan Prabowo Subianto pada debat Capres pertama awal Juni silam karena dituding turut bertanggung jawab dalam tragedi Mei 1998. Kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab, ya. Kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang. Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Pernyataan Wiranto ini pun mendapat kritik dari mantan Kepala Staf Kostrad Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Jadi Wiranto ini ada sambungan nanti masalah penculikan ada, ya. Kopassus itu sebagai operasional langsung dibawa Panglima ABRI untuk melaksanakan operasi anti teror. Nah, yang demikian ada rencana operasi disampaikan ke bawahan. Waktu itu tidak ada istilah penculikan karena melaksanakan tugas rencana operasi. Klarifikasi mantan Pangap Jenderal Purnawirawan Wiranto ini dinilai pengamat komunikasi politik Kristiawan sebagai langkah yang tepat. Pak Prabowo sendiri yang meminta supaya ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Panglima waktu itu, dan Panglimanya waktu itu memang Pak Wiranto kan. Jadi Pak Wiranto hanya melakukan apa yang disarankan oleh Pak Prabowo, saya kira. Jadi ini polemik penyebaran surat TKP pemberhentian Prabowo berbuntut panjang, menimbulkan kritik, pujian hingga ancaman bagi individu yang bermaksud mengklarifikasi sebuah pernyataan. Liputan Metro TV. Ya, mantan Menkumham Pangap Jenderal Purnawirawan Wiranto menyatakan tidak akan mundur untuk mengungkap kebenaran. Wiranto mengaku mendapat ancaman usai menggelar konferensi pers perihal alasan pemberhentian Prabowo Subianto dari militer. Mantan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto memastikan tidak akan mundur mengatakan kebenaran meski mengaku mendapat ancaman setelah membeberkan alasan pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Maka saya bisa langsung bicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menjelaskan kepada publik. Jangan kemudian justru pihak-pihak lain yang beramai-ramai kemudian bereaksi terhadap penjelasan saya. Pak Prabowo juga menginformasi pada saya pada saat melaksanakan debat dan mengatakan sebagai satu statement tanya kepada atasan saya. Pernyataan Wiranto ini mendapat reaksi keras dari puluhan purnawirawan Korps Pasukan Khusus. Mereka melemparkan kesalahan dan berjanji akan mencari Wiranto untuk bertanggung jawab. Jika Wiranto tidak diam, maka para purnawirawan Kopassus ini akan mencari dan meminta pertanggungjawabannya. Sementara itu, selain Prabowo, Maijen Purnawirawan Muhdi PR juga dituding bertanggung jawab atas penculikan aktivis 98. Kuasa hukum Muhdi PR membantah keterlibatan kliennya karena Muhdi diklaim baru menjabat sebagai Danjen Kopassus pasca penculikan aktivis 98. Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Muhdi Purwo Pranjono tidak pernah diperiksa atau sebagai terperiksa dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998. Mengemban amanah baru untuk menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia sampai dengan tahun 2001. Sehingga apabila ada pemberitaan mengenai bahwa beliau diberhentikan dan dipecat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira pada tahun 98 sangat-sangat tidak benar. Tim Prabowo Hatta telah melaporkan Wiranto ke Bawaslu dan Wiranto pun telah memenuhi panggilan Bawaslu. Sementara pihak Muhdi PR tidak menutup kemungkinan akan melaporkan pengacara Elsa Sharif karena dianggap telah memberikan pernyataan yang menyudutkan dan mencemarkan nama baik Muhdi PR. Tim Liputan Metro TV.
Sementara itu, Bawaslu menyatakan bahwa pernyataan Wiranto terkait dengan surat Dewan Kehormatan Perwira DKP pemberhentian Prabowo Subianto ini bukan merupakan tindak pidana pemilu dan juga bukan termasuk dalam kampanye hitam. Ya, menurut Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, pernyataan Wiranto soal DKP tidak memenuhi unsur-unsur kampanye dalam menyampaikan visi, misi, dan program. Dalam hal ini, pernyataan itu tidak mengacu pada kampanye hitam untuk Prabowo. Lebih lanjut, menurut Nelson, pengakuan Wiranto murni atas desakan media yang memintanya untuk menjelaskan permasalahan terkait pemberhentian Prabowo saat menjadi Danjen Kopassus. Sebelumnya kemarin, Wiranto menjalani pemeriksaan di Bawaslu atas pengaduan dari tim Prabowo, dan Wiranto disebut melakukan pelanggaran pemilu dengan memberi penjelasan seputar permasalahan surat DKP yang beredar. Ini tidak terkategori sebagai pelanggaran pidana pemilu karena pertama Pak Wiranto menjelaskan bahwa posisinya pada saat menyampaikan konferensi pers itu secara tegas dia mengatakan bahwa dia adalah sebagai mantan pangap dalam rangka menjawab desakan publik melalui media yang meminta supaya Pangap menjelaskan soal DKP yang dipicu oleh pernyataan dari Pak Prabowo pada saat debat capres.